Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau dan sahabat-sahabatnya kita dapat menikmati, merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah tentang ikhlas. Ikhlas sendiri dalam Islam adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ikhlas dalam beribadah, mengajar, ikhlas dalam beramal dan bekerja. Sedangkan contoh ikhlas dalam beribadah adalah kita harus melakukannya benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin dipandang soleh dan solehah, tetapi harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ada yang demikian dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila tidak disertai dengan ikhlas. Umumnya usaha itu seperti kayu besar yang dimakan bubuk. Tetapi bila suatu amal yang diangkat dengan keikhlasan, walau ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan memperbesarkannya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi besarnya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain dari Allah. Bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal, atau ingin disanjung. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan dengan pengertian. Setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bashar dari Ad-Dahaq. Rasulullah SAW bersabda, "Hai manusia, bertulis ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata." Al-Basyrah. Ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana amal ibadah yang kita kerjakan itu tanpa niat dan ikhlas. Karenanya, haruslah kita selalu ingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak, langkah, dan tindakan, kesemuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang.
Tidaklah pula menaati pujian, dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar di wajah, dan pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keridhoannya. Perintah Allah agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, dan Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 2, yaitu sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran. Oleh karena itu beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Dari ayat tadi, Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu beribadahlah, dan ta'yin itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji manusia. Kata-kata hukamah dalam hidup dan bergeraknya jasad itu adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal dan ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Jangankan akan dapat memetik buahnya yang lezat manis kita cinta rasa oleh anak cucu kita. Bahkan ketika masih hidup, amal itu telah menjadi bala kepada kita sendiri. Al-Hulayani berkata, betapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini dan panitia itu yang didirikan orang, berapa banyak koperasi ini dan itu yang didirikan orang. Semua itu lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang muluk-muluk, tapi hanya berumur setampuk jagung saja. Belum sempat mencakap untung malah belum kering. Semua yang didirikan tadi telah mati. Apakah yang menjadi sebab musababnya? Karena kekurangan tenaga dan bukan kekurangan usaha. Bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tetapi semua itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya. Demikian ungkapan guru besar Al-Hulayani. Akan tetapi, mulanya sesuatu pekerjaan, usaha diremehkan, dicibir, diejek, bahkan diminati, bahkan tidak diminati, bahkan dihalangi dan dirintangi. Namun karena digerakkan dengan keikhlasan, artinya yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rendah, cemooh menjadi pujian, cibiran menjadi pujian. Amal usaha itu tadi akan menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Yang mendirikannya pun telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa dikenang. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40, dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis, sehingga lahirnya dipandang baik kecuali batinnya, menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Dari pembicaraan kita tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, bila kita semua mempunyai rasa ikhlas, perasa yang menghidupkan kepentingan bersama atau nasib kelembagaan kita seperti masjid, madrasah, langgar, dan musola, rumah-rumah penyantun kita tentu tidak berkeadaan yang ada sekarang. Yang kedua,
Ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kehancuran segala amal ibadah kita. Yang ketiga, maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal ibadah saja, tetapi ikhlas dalam menghadapi segalanya dan menghadapi amal-amal tersebut. Bukankah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya atau memberi kepada orang yang tak berguna lagi kepada kita, atau sudi memberi kalau ada balasannya? Tetapi ikhlas itu mengajarkan suatu amal yang bermanfaat kepada sesama dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dakwah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang Engkau jadikanlah kami hamba Engkau yang ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, mukhlis, amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa yang mencoba menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.